Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 196, Perang Alkitab, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo, dan selamat datang dalam episode WhatsApp Prof yang lain. Hai Martin, kita lanjut dengan pembahasan tentang dimurnikan 7 kali. Dan episode yang lalu, sungguh sangat menarik. Dan kita berharap ini bisa lebih menjelaskan. Ya, mungkin jika ada yang bingung, episode kali ini bisa menjelaskannya. Semoga begitu. Mari kita buka dengan doa dan memulai pembahasannya. Bapa kami di surga, terima kasih telah mengumpulkan kami bersama lagi. Ini merupakan suatu diskusi yang amat penting, karena berkaitan dengan firman-Mu. Tolonglah Engkau mencerahkan pikiran kami. Dan seperti firman-Mu, lindungi firman-Mu dan murnikan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Martin, dimurnikan 7 kali menjadi topik kita. Di sini ada kutipan dari buku, From Here to Forever. Sementara Luther sedang membukakan Alkitab yang tertutup kepada orang-orang Jerman. Tyndale digerakkan oleh Roh Allah, melakukan hal yang sama untuk Inggris. Alkitab Wycliffe telah diterjemahkan dari teks Latin, yang mengandung banyak kesalahan. Singkatnya seperti itu. Biaya menyalin manuskrip begitu mahal, sehingga sirkulasinya sangat sempit. Semuanya ini menimbulkan kelaparan akan firman. Benar, dan saya memikirkan, di sini dikatakan dengan jelas bahwa Alkitab Vulgate dipenuhi banyak sekali kesalahan. Ya, banyak sekali kesalahan. Wycliffe tidak memiliki sumber lainnya, karena manuskrip lainnya belum tiba ke Eropa. Di tahun 1516, Perjanjian Baru dicetak dalam bahasa asli Greka untuk pertama kalinya. Banyak kesalahan dari versi yang sebelumnya telah dikoreksi, dan pemahamannya lebih jelas disampaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa Received Text, yang menjadi sumber penerjemahan, menjadi manuskrip yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan mereka. Hal ini memimpin golongan terdidik untuk lebih mengetahui kebenaran, dan memberikan suatu dorongan baru untuk pekerjaan reformasi. Tetapi bagi orang kebanyakan, masih terhalang untuk bisa membaca firman Allah. Tyndale yang melanjutkan pekerjaan Wycliffe dalam memberikan Alkitab kepada warga di negaranya. Dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, memakai manuskrip ini, tetapi belum lengkap. Jadi belum dimurnikan sepenuhnya, tetapi jauh lebih baik. Kemudian terjadilah pemurnian 7 kali. Dan setelah terbentuknya Alkitab Jenewa, pada akhirnya ada Alkitab Uskup, lalu baru terbentuk Alkitab King James yang dengan sangat teliti diterjemahkan. Dan sekedar mengingatkan, agar lebih jelas. Tidak peduli apa dan siapa itu Raja James, beliaulah yang memberikan otoritas guna menerjemahkan Alkitab. Ya, dan memang banyak kisah mengenai Raja James. Apakah itu benar atau tidak benar, tidak menjadi masalah. Raja James pernah menulis sebuah dokumen, di mana dia membeberkan kepausan sebagai antikristus. Itu sisi lain dari kisahnya. Tetapi kaum reformatorlah, yang sesungguhnya melakukan penerjemahan. Nah, kisah Martin Luther dimulai dengan protesnya terhadap pengampunan dosa. Dan dia menuliskan 95 dalil, dan memakukannya di pintu gereja di Wittenberg. Dan di tempat inilah peperangan itu dimulai, karena dia menyinggung doktrin Roma, yakni purgatori,
yang tidak alkitabiah. Dan ini menghasilkan banyak uang. Menghasilkan banyak uang. Dan Martin Luther menanyakan, apakah praktek ini benar atau tidak benar? Dan jika Anda berkunjung ke Wittenberg hari ini, 95 dalil itu masih bisa dibaca di pintu gerejanya. Dalil-dalil itu hanya membahas mengenai pengampunan dosa, dan sama sekali bukan dari doktrin Roma lainnya. Dan tentunya Martin Luther yang malang telah menyiksa dirinya sendiri, dan yang telah mempraktekkan banyak penghukuman diri sendiri. Saat dia biarawan. Saat dia seorang biarawan, karena dia tidak mendapat kelegaan, dan setelah mempelajari kitab Roma, yang pertama-tama tentunya dalam manuskrip Latin. Tetapi bahkan ketika itu, dia mendapati kepausan tidaklah benar dalam doktrin keselamatannya. Kemudian dia menemukan manuskrip baru. Dan Allah menciptakan suatu keadaan, di mana dia bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena adanya begitu banyak dialek. Dan Martin Luther mengambil semua dialek itu, dan menciptakan suatu bahasa persatuan yang disebut bahasa Jerman tinggi. Yang kemudian dipakai sejak masa itu. Ya, Tyndale juga melakukan hal yang sama dengan bahasa Inggris. Jadi, Tyndale benar-benar lebih bertanggung jawab dibandingkan Shakespeare dan yang lainnya untuk menciptakan bahasa Inggris modern. Dan tentu saja, pada akhirnya Martin Luther dilarang atau disembunyikan di Wartburg, yang sekarang menjadi pusat warisan dunia UNESCO. Dan di tempat itulah, Martin Luther memiliki kesempatan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dan di sini adanya kutipan dari buku Romanism and the Reformation oleh Gratan Guinness. Dan dikatakan, Luther menulis dalam menjawab Paus, Roma telah mengasingkan dirinya dari gereja universal. Jika kalian tidak berubah, saya dan semua orang yang menyembah Kristus akan menyatakan kedudukan kalian dimiliki dan ditindas oleh setan itu sendiri, yang menjadi tempat kedudukan terkutuk antikristus, di mana kami tidak akan patuh atau bergabung, melainkan akan membencinya dan menjauhinya. Dan ada plakat kecil yang berbunyi, God's word van Luther schrift is des Babs van Calvini gift. Yang artinya, firman Allah dan tulisan-tulisan Luther menjadi racun bagi Paus dan Calvin. Jadi Martin Luther tidak selalu sependapat dengan paham Calvinisme. Dan adanya poster yang menarik di zaman itu, di mana Martin Luther mencabuti rambut Paus dan mencabuti janggut Calvin. Jadi adanya masalah di sana. Ingat bahwa Alkitab Jenewa diberikan catatan kaki Calvin, dan dihilangkan pada akhirnya. Dalam Alkitab versi King James. Ya. Nah Martin, adalah mungkin memiliki Injil sejati dan Injil yang palsu. Ya, dan memang dikatakan dalam firman, akan datangnya Kristus palsu yang membawakan Injil palsu. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi, Injil yang kekal mesti kembali diberitakan kepada umat manusia di akhir zaman. Dan ini sudah dilakukan. Apakah ini berarti adanya kehilangan, dan mesti diberitakan kembali, tetapi diperlukan firman Allah yang benar untuk melakukannya? 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi apa yang dikatakan, adalah mungkin memberitakan Yesus yang lain, yang tidak mati untuk Anda. Adalah mungkin menerima roh yang lain yang berkata, Anda tidak mesti bertobat. Sedangkan roh yang sejati akan meyakinkan Anda mengenai dosa. Adalah mungkin menerima Injil yang lain, di mana Anda diselamatkan oleh perbuatan, dan bukan oleh kebenaran Kristus. Apakah bisa terjadi? Bisa. Galatia 1 ayat 6 berkata, Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Apakah mungkin memberitakan keselamatan melalui perbuatan, dan bukan melalui kebenaran Kristus yang dihisapkan dan dikenakan kepada kita? Oh tentu saja, dan ini bisa terjadi dengan mudah, karena dikatakan, aku heran kamu begitu lekas berbalik.
Galatia 1 ayat 7 berkata, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Itu terjadi pada zaman Paulus, apalagi di zaman sekarang. Jadi mari kita melihat kembali aliran Alexandria tadi. Di sebelah kiri dan sebelah kanan diagram. Satu aliran yang menjadi landasan kerja untuk doktrin kepausan. Ada sebuah sekolah di Alexandria, yakni sekolah okult Gnostik. Dan salah satu tokoh utamanya ialah Origen. Dan dia hidup di tahun 185 hingga tahun 253 Masehi. Nah, Origen yang adalah kaum Gnostik, menyelewengkan kitab suci, dan mengubah kata-katanya. Sehingga Kristus tidak menjadi pribadi ilahi, seperti yang ditunjukkan di kitab suci. Membuatnya lebih berkurang. Ya, dan memang dari awalnya, adanya perubahan-perubahan sehingga orang-orang menyebut dia orang murtad. Dan tentunya adanya aliran, yang pergi hingga ke Antiokhia dan Suriah, menjadi aliran Suriah, dan Alkitab Pesita, yang merupakan receive text. Sedangkan di sini, manuskrip yang dimuati dengan banyak perubahan Gnostik. Dan menyebutkan Kristus sebagai pribadi yang diciptakan. Membuatnya berkurang dari keadaan yang sesungguhnya. Dan dari aliran itu, kita beralih ke tahun 260 hingga tahun 340, di zaman Konstantin, di mana Kaisar Roma mengadopsi suatu bentuk kekristenan. Tetapi dia menggabungkan dua sisi, mitra di satu sisi dan salib di sisi lainnya. Kaisar Konstantin dikaitkan dengan Eusebius dari Kaisarea. Nah, Eusebius itu seorang uskup, dan Konstantin menyuruhnya untuk membuat sebuah Alkitab Oikumene. Yang akan membawa orang-orang kafir untuk menerima paham kekristenan. Jadi Alkitab yang dikompromikan. Dan ada benarnya menyebutnya sebagai Alkitab Oikumene. Nah, Eusebius adalah pengikut Origen. Jadi dia menyatukan sejumlah manuskrip. Dan akhirnya ada sekitar 50 dari manuskrip ini. Dan 2 manuskrip yang tersisa, kemungkinan terkait kepada dokumen Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, langkah selanjutnya adalah Jerome. Jerome adalah pengikut Origen. Jadi dia memiliki kecenderungan yang sama. Dan dia mengambil manuskrip ini, kemungkinan dari Eusebius, dan yang menerjemahkan bahasa asli Greka ke dalam bahasa Latin. Itu menjadi Alkitab Vulgate, yang dinyatakan oleh kepausan sebagai hal yang sempurna, tidak bisa salah. Dan yang menjadi standar bagi doktrin Roma. Baiklah. Alkitab Vulgate yang mengatakan bahwa Maria yang meremukkan kepala ular, dan bukannya Kristus. Dan banyak lagi perubahan yang disesuaikan dengan teologia Katolik, dan bukannya teologia Protestan. Lalu adanya Kekaisaran Ottoman dan Turki yang menyerbu Barat dan tentunya pertama kali menyerbu Greka. Dan para sarjana Greka dengan manuskrip Greka mereka, yaitu receive text, yang datang ke barat lewat garis Antiokhia dan garis Suriah, melalui para sarjana ini. Dan Erasmus dari Rotterdam, seorang uskup Katolik Roma, mengambil manuskrip-manuskrip itu dan menyusunnya, dan disebut sebagai receive text, dia membuat salinan dari Perjanjian Baru, berbahasa Greka. Nah, Erasmus tidak pernah menjadi seorang Protestan, dia hampir menjadi seorang Protestan. Dia tetap menjadi seorang Katolik, dan bahkan telah ditawari untuk menjadi kardinal, tetapi dia menolak. Jadi dia hanya menjadi pengamat saja. Dia hanya menjadi pengamat saja. Tetapi dia tidak pernah menulis dokumen, dia hanya menyusunnya ketika dokumen-dokumen ini datang dari para sarjana Greka. Dan dokumen-dokumen ini, kemudian dipakai oleh Martin Luther, untuk menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman, berdasarkan manuskrip asli Greka. Nah Martin,
Antara periode Erasmus dan penulisan perjanjian baru ke dalam bahasa sehari-hari, bahasa Jerman, dan oleh Tyndale ke bahasa Inggris. Kita maju ke zaman Tischendorf, yang hidup di tahun 1815 hingga tahun 1874. Nah, hal yang menarik ialah bahwa para penganut Katolik Roma, agar menentang Alkitab dari Reformasi, kaum Jesuit berkumpul dan mereka menulis Alkitab Douai. Karena ditulis di tempat yang bernama Douai, itulah sebabnya disebut Alkitab Douai. Dan tentunya, Alkitab Douai didasarkan kepada manuskrip Vatikanus, dan manuskrip Alexandria dan manuskrip Barat. Itu dipakai guna menentang Alkitab Reformasi, yaitu Alkitab King James pada masa itu. Dan Alkitab Luther berbahasa Jerman, dan Alkitab terjemahan manapun yang keluar dari pena kaum Protestan. Dan yang keluar dari Received Text. Maka terjadilah perang besar, dan mereka berupaya meyakinkan dunia bahwa manuskrip-manuskrip ini bukanlah yang terbaik. Dan yang mereka miliki hanyalah Alkitab Vatikanus yang tidak lengkap, karena tidak ada kitab Kejadian dan kitab Wahyu di dalamnya. Kemudian di tahun 1844, sangat kebetulan, Tischendorf, yang kebetulan seorang penganut Protestan, menemukan sebuah dokumen di dalam keranjang sampah kertas-kertas di biara Saint Catherine di Sinai. Versi Katolik dari Sinai. Dan dokumen ini kemudian dibandingkan dengan Vatikanus, dan didapati berasal dari kandang yang sama. Dan yang dinyatakan sebagai suatu dokumen abad keempat, suatu pernyataan murni dari teks Alkitabiah yang asli. Tetapi yang menghilangkan ratusan kata-kata, dan yang mengkerat-kerat ayat. Ya, adanya ayat yang ditulis berulang kali, sebanyak 70 kali. Ya, berulang-ulang kali, tetapi hal yang menarik ialah, ini ditemukan di tahun 1844, pada masa kebangkitan besar dan kebangkitan Advent. Di tahun 1844, dan hal yang menarik ialah, orang Protestan ini mengabdikan penemuan ini untuk kepausan. Dan tentunya kepausan sangat bersukacita, karena sekarang, dokumen kedua bisa ditambahkan kepada Vatikanus. Dua dokumen itu dikerat-kerat, dan memuat kitab-kitab apokrifa yang sama sekali tidak masuk akal. Tetapi yang dianggap lautan luas kemurnian. Kemudian, Tischendorf menuliskan dokumen ini ke dalam bahasa Greka, dan yang menjadi versi yang mereka nyatakan paling tua, karena muncul di abad keempat. Jika saya tidak salah, Tischendorf menemukannya di tahun 1844. Tetapi masih belum lengkap, dan dia kembali. Dia kembali beberapa tahun kemudian, mencari-cari dan menyatukannya, dan sekarang mereka memiliki dua dokumen. Kemudian Profesor Westcott dan Hort dari Sekolah Protestan Oxford dan Cambridge mengambil dua dokumen ini. Vatikanus dan Sinaiticus, dan menyatukannya menjadi teks besar Greka tahun 1881. Dan teks Greka tahun 1881 menjadi landasan dari semua terjemahan baru. Dan kembali selaras dengan Vatikanus. Jadi lengkaplah sudah. Mereka menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada di Vatikanus, untuk kembali kepada kesalahan-kesalahan Vatikanus. Nah, Westcott dan Hort adalah para penganut Protestan, tetapi mereka menjadi anggota masyarakat rahasia dan para penganut spiritualis. Mereka menjadi anggota dari organisasi The Ghostly Guild, di mana mereka berkomunikasi kepada roh-roh. Dan anggota lainnya dari masyarakat itu, ialah Charles Darwin. Jadi, adanya suatu paket lengkap kemurtadan di sini. Mereka juga membuat dan menulis doktrin rahasia, dari sebuah organisasi yang disebut The Apostles. Di mana mereka menuliskan ritual dan rahasia manuver jabat tangan, dan segala sesuatu yang berjalan di dalamnya. Dan teks Westcott dan Hort menjadi landasan dari semua terjemahan modern.
Nah, hal yang menarik ialah, adanya ribuan kata-kata yang hilang dari yang ada di receive text. Bahkan, beberapa versi modern memiliki hingga 60.000 kata yang kurang dibandingkan dengan Alkitab King James misalnya. Martin, ini seperti mengambil Alkitab Anda, dan berkata, wah, ada berapa banyak kata yang hilang. Jika Anda membuka Alkitab Anda dalam Kitab Korintus. Saya juga ingin melihatnya. Dan Anda buka Kitab Wahyu, berapa banyak yang hilang? Coba saya lihat seberapa tebalnya. Wah, sangat banyak. Sebanyak ini yang hilang. Nah Martin, hal yang menarik ialah, kata mereka, bahwa yang aslinya. Yang menjadi landasan Alkitab King James, merupakan teks yang menggembung. Terlalu banyak kata-kata dan terlalu banyak pengulangan. Jadi, mereka menghilangkan semua itu. Nah, ketika melakukan itu, Anda juga sering menghilangkan kesaksian kedua dan ketiga. Dan bukan hanya itu saja, Anda juga menghancurkan gaya kiasma. Ya. Sebagai contoh dalam Kitab Wahyu, yang berkata, Akulah Alfa dan Omega, lalu diikuti beberapa ayat, dan kembali dikatakan, Akulah Alfa dan Omega. Mengisi kiasma di antaranya. Jika Anda menghilangkan bagian kedua, dan mengatakan wah ini tidak diperlukan, maka Anda menghancurkan kiasma. Itu juga menghancurkan apa yang disebut paralelisme Ibrani. Di mana suatu topik diulangi untuk kejelasan lebih lanjut. Tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian banyaknya ayat-ayat yang secara sengaja dihilangkan. Dan Kristus menjadi berkurang kadarnya. Dan ayat-ayat diperkenalkan guna memperkenalkan kebakaan jiwa. Ayat-ayat yang menghilangkan pertobatan diperkenalkan. Sehingga cocok dengan doktrin Katolik. Jadi teks Westcott dan Hort, yang ditulis oleh para penganut okultisme ini. Dan anggota dari masyarakat rahasia, yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang Maria, Mariologi, itu murni dan asli. Dengan kata lain, itu adalah pemikiran Katolik. Mereka bisa saja hanya mengambil Alkitab Vulgate, dan tidak perlu berupaya keras. Dan mereka juga penganut paham Darwin. Mereka menyangkali kitab pertama Alkitab, dan mereka menjadi kritikus yang lebih tinggi. Jadi orang-orang ini, yang berkaitan dengan kekhawatiran banyak orang, dan termasuk diri saya, merupakan orang-orang Jesuit yang menyamar. Ya, saya rasa Tischendorf, agen-agen kepausan yang teratas, dan kaum Jesuit yang terendah. Itu permainan yang sama. Dan Tischendorf merupakan bagian dari permainan yang sama. Nah Martin, jika Alkitab berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan. Anda baru saja keluarkan kata-kata itu dari mulut saya sekarang. Maukah Anda menghilangkan 60.000 kata? Dan Martin, jika dua ayat menyatakan hal bertentangan. Seperti perkataan Ayub, aku sendiri akan melihat Allah dengan mata saya sendiri. Sedangkan terjemahan baru mengatakan, tanpa tubuh saya akan melihat Allah, bisakah dua hal itu menjadi firman Allah? Tidak. Salah satunya pasti palsu. Jika Alkitab terjemahan baru mengatakan, makhluk ilahi memiliki hubungan seks dengan umat manusia. Sedangkan receive text mengatakan, orang-orang yang mengikuti Allah adalah anak-anak Allah. Melihat anak-anak manusia yang murtad, garis keturunan Kain, dan mereka yang kawin-mengawinkan. Jadi Martin, jika ada dua versi, yang receive text berkata, dengan mataku sendiri, aku akan memandang Allah. Sedangkan teks lainnya berkata, tanpa tubuhku, aku akan memandang Allah. Maka ini menjadi pilihan Anda, karena tidak bisa sama-sama benar. Ya. Dan ketika Alkitab terjemahan baru, menghilangkan keilahian Kristus di banyak ayat. Dan yang membuat hamba, dan bukannya anak, maka itu menjadi masalah, mungkin adanya pengaruh gnostik yang disertakan. Jadi, semua topik ini, dengan kenyataan yang ada bahwa ada kritik yang lebih tinggi, ini memberitahu saya bahwa adanya hal yang salah. Dan memang mereka mengakui, bahwa dalam terjemahan yang baru, mereka sedang sibuk dengan teks dari sumber yang lebih luas. Tolong jelaskan itu juga.
Itu artinya teks yang senantiasa berubah-ubah. Sedangkan Allah berkata, firman-Nya itu bertahan selamanya, di mana Anda tidak bisa menambahi atau menguranginya. Jadi bagaimana bisa menjadi firman yang senantiasa berubah? Benar, dan ada kutukan bagi siapapun yang melakukan hal itu. Benar. Apalagi, Alkitab versi modern disebut sebagai versi dinamis yang setara. Nah, apa itu ekuivalen dinamis? Itu artinya, senantiasa berubah, dan menyerupai hal yang Allah katakan, tetapi yang disaring melalui pikiran seorang ahli teologi. Dengan kata lain, ini adalah pengungkapan dari apa yang dipikirkan oleh teolog tentang apa yang Tuhan katakan. Jadi ini didasarkan atas teologi orang itu. Nah, Alkitab King James menghilangkan hal itu dari catatan kaki, dari Alkitab Jenewa. Tetapi di sini, kembali dicantumkan. Jadi, ini bukan firman yang Allah katakan. Ini bukan terjemahan langsung. Ini merupakan hal yang dipikirkan orang mengenai perkataan Allah. Jadi terjadi suatu situasi yang tidak masuk akal, di mana Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Sedangkan teks aslinya, sama sekali tidak berkata demikian. Jadi, Alkitab saling bertentangan. Jadi, semua ini menjadi topik masalah yang mesti dibahas dan dipelajari. Mari kita lanjut. Saya ingin berkata, jika ada Alkitab terjemahan modern yang berkata, ini merupakan terjemahan langsung, maka Anda mesti meneliti berasal dari manuskrip yang mana. Tentu saja, bahkan jika merupakan terjemahan langsung, dan berasal dari manuskrip-manuskrip yang berasal dari garis Katolik, maka Anda mesti bertanya, apakah ini memang firman Allah? Ya, dan kita sudah lihat, memang tidak bisa. Jadi, demi kepentingan siapa mengubahkan teologi? Organisasi yang mana yang memiliki teologi yang berbeda? Roma. Ini memiliki sistem keselamatan yang berbeda. Dan jika ingin menjual sistem keselamatannya, maka firman Allah perlu diubah. Mereka ingin menghilangkan firman Allah. Itulah sebabnya selama 1260 tahun, Anda tidak diizinkan membaca Alkitab. Dan ketika Alkitab King James terbit, mereka mengatainya sebagai ular yang beracun. Sehingga mesti menginjak kepalanya dan membunuhnya. Dan mesti meraih ekornya, seperti salah satu tongkat Musa, dan membunuhnya. Itulah hal yang dikatakan Jesuit. Jadi, Jesuit sudah memikirkannya dari terjemahan Douay, untuk melawan Alkitab Protestan. Ya, karena dalam Alkitab Douay dikatakan bahwa Maria yang akan meremukkan kepala ular, dan bukannya Kristus. Dan juga selama masa 1260 tahun, mereka tidak bisa menghapuskan Alkitab, sehingga mereka mesti menyusup. Mereka mesti menyusup. Jadi Jesuit ada, guna menentang reformasi. Mari kita sedikit meneliti hal yang terjadi. Kita membaca dalam buku Kemenangan Akhir. Di seluruh kerajaan kekristenan, paham Protestan diancam oleh musuh yang sangat kuat. Kemenangan pertama reformasi telah lewat. Roma memperkuat tenaga barunya, guna menyelesaikan penghancurannya. Pada masa ini, Ordo Jesuit dibentuk. Pembela kepausan yang paling kejam, tidak bermoral dan sangat kuat. Dalam berbagai penyamaran, Jesuit mengupayakan jalan mereka memasuki jabatan-jabatan negara. Memanjat untuk menjadi penasehat raja-raja dan membentuk kebijakan bangsa-bangsa. Mereka menjadi hamba, yang memata-matai tuannya. Mereka membentuk perguruan-perguruan tinggi bagi anak-anak bangsawan, dan sekolah-sekolah bagi orang banyak. Dan anak-anak dari orang tua Protestan ditarik untuk menjalankan ritual kepausan. Itulah sejarahnya Martin, dan itu merupakan fakta. Dan Anda tidak perlu membacanya di dalam buku Kemenangan Akhir. Bahkan ada dalam tulisan para presiden negara Amerika Serikat. Orang-orang yang masih setia kepada kitab suci. Ini sumber lainnya, R.W. Thompson, mantan sekretaris dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia menuliskan, untuk kepatuhan kudus, kebaikan ini mesti sempurna dalam setiap poin, dalam pelaksanaan, dalam kehendak. Dalam intelek, melakukan segala hal yang diperintahkan dengan cekatan. Sukacita rohani dan kegigihan, mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu itu adil. Menekan setiap pikiran dan penilaian yang menjijikkan dari diri sendiri, dalam ketaatan tertentu. Dan kiranya semua orang berpikir bahwa dia yang hidup di bawah penurutan, mesti bertindak dan diarahkan di bawah penyertaan ilahi. Oleh pimpinannya, seolah-olah dia adalah mayat,
perinde aksi kadaver eset, yang mengizinkan dirinya untuk digerakkan dan dipimpin ke arah manapun. Itu adalah perintah Jesuit. Mereka mematuhi paus seperti mayat. Mereka tidak memiliki kehendaknya sendiri. Dan ketika paus mengatakan sesuatu itu berwarna putih, atau pimpinannya mengatakan sesuatu itu putih, ketika sebenarnya itu hitam, mereka harus menganggapnya putih. Sasaran mereka adalah untuk menghancurkan kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan mereka sangat bangga akan hal itu, seperti yang ditunjukkan di ceramah yang sebelumnya. Ini adalah gerejanya, yang membinasakan Calvin dan Luther. Dan adanya makhluk yang jahat di sini, yang mereka sebut malaikat, sedang merobek-robek kitab suci, yang Martin Luther berikan kepada dunia. Jadi, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Alkitab Protestan. Di sini ada kutipan lainnya, dari Letters and Manuscript. Nah, apa yang diusulkan setan untuk dilakukan? Dia mengusulkan bahwa dia mampu merubah Alkitab ini. Martin, ini dituliskan di tahun 1910. Kelompok yang jatuh ini, semuanya memahami mengenai sorga. Ini berbicara mengenai roh-roh jahat. Dan mereka bisa membawakan berbagai pemikiran berbeda dari Alkitab, dan mereka akan merevisinya. Sungguh menarik, ini dituliskan di tahun 1910. Anda akan melihat, mereka akan membuat revisi Alkitab, tetapi masing-masing kita mesti bertahan secara berhikmat untuk firman. Kita tidak bisa menjadi lalai, melainkan kita mesti memiliki kesederhanaan kesalehan, yang merupakan hal baik untuk kita. Kita mesti memilikinya. Nah, pengarang ini sedang terpapar kepada manuskrip awal, seperti Revised Version. Dan dia kadang-kadang memakainya, ketika tidak bersifat doktrin. Ketika sifatnya doktrin, pengarang ini selalu memakai Alkitab King James. Tetapi dalam setiap khotbah, pengarang ini tidak menyimpang dari Alkitab King James. Dan semakin pengarang ini banyak menulis, dan menuju kepada akhir kehidupannya, dia tidak lagi menggunakannya. Benar. Ini dokumen lainnya, di tahun 1906. Apakah Anda berkeinginan menghancurkan perjanjian antara diri Anda dengan Allah Anda? Suatu perjanjian kekal, artinya seperti apa adanya. Ini menjadi tanda antara aku dan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Allah menyatakan, dalam 6 hari, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan di hari ke-7 dia beristirahat dan disegarkan. Ini merupakan bukti kita. Sejauh ini, Anda akan melihat bahwa akan adanya orang-orang yang jemu mendengar hal-hal yang diulang-ulangi. Hal yang mesti mereka lakukan. Tetapi yang tidak menghendaki melakukannya. Dan mereka akan mengubahkan kata-kata Alkitab. Ini dituliskan di tahun 1906. Kami mengetahui apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Wahyu, orang-orang yang melakukan hal itu. Perjanjian kekal akan tetap perjanjian kekal. Mereka akan mengubahkan Alkitab. Ellen White memakai Alkitab King James. Ya. Dan seperti kata Anda, untuk tujuan doktrin, Anda bisa menelitinya di semua tulisannya. Ya. Ini bisa diteliti ketika adanya perdebatan mengenai ayat Alkitab. Sebagai contoh Kejadian 6 ayat 12. Di mana Alkitab terjemahan modern menceritakan asal datangnya makhluk ilahi. Jika Anda meneliti tulisan Roh Nubuat, sangat jelas dikatakan bahwa itu merupakan keturunan Kain, dan bukan makhluk sorgawi. Ya, dan bukan hanya itu Martin. Jika sebuah ayat hilang di dalam Alkitab terjemahan baru, yang sering kali terjadi. Kadang-kadang Ellen White menuliskan satu pasal penuh atau alinea mengenai ayat yang hilang itu. Ya, jadi tentu saja, dia tidak memakainya untuk menuliskan ayat yang hilang. Wilkinson dalam bukunya Our Authorized Bible Vindicated, menuliskan hal berikut. Kita akan mengendalikan instruksi dalam hukum, ini berbicara mengenai kaum Jesuit. Ini merupakan pernyataan mereka. Itulah sebabnya saya menaruh makhluk kecil jahat, yang bersifat roh jahat, yang sedang merobek-robek kitab suci kaum Protestan, kembali ke dalam gambar. Kita akan mengendalikan instruksi dalam hukum, medis, sains, pendidikan. Dan mencabut semua buku instruksi, segala sesuatu yang mencederai paham Katolik Roma. Martin, kita tidak bisa mempercayai ensiklopedia modern. Mereka sedang mendustai kita. Bagaimana dengan dunia medis?
Wah Martin, jangan bahas ke sana. Karena merekalah yang memperkenalkan banyak bentuk pengobatan modern. Kita tinggalkan saja hal itu, sebelum terkena masalah. Kita akan membentuk pikiran kaum muda. Kita akan mendaftarkan diri kita sebagai para pengkhotbah Protestan dan profesor perguruan tinggi. Mungkin, Westcott and Hort, mungkin Tisendorf. Bagaimana dengan Kardinal Newman? Ya, ke dalam berbagai iman Protestan. Cepat atau lambat, kita akan menggerus otoritas perjanjian baru Greka dari Erasmus. Itu merupakan landasan dari Alkitab Protestan Perjanjian Baru. Dan juga semua produk Perjanjian Lama, yang berani menentang Perjanjian Lama Vulgate, dan yang menentang tradisi. Dengan cara itu, kita akan menggerus reformasi Protestan. Inilah hal yang mereka katakan. Nah Martin, manuskrip Perjanjian Lama, itu didasarkan kepada teks Masoretik. Origen menuliskan perbandingan dari tulisan-tulisan Perjanjian Lama berbeda. Dan dia hanya memiliki satu manuskrip Greka, yang disebut Septuaginta, LXX. Yang nampaknya diterjemahkan oleh 70 orang. Dan Origen berkata, bahwa para sarjana diundang dari Yerusalem. Dan mereka mengirimkan perwakilan dari semua suku-suku untuk menerjemahkannya. Pertama, itu tidak sah, karena hanya suku Lewi yang boleh dilibatkan dalam penulisan manuskrip. Dan kenyataannya, suku-suku di utara sudah tidak ada lagi, jadi ini jelas dusta. Sudah lama sekali. Ya, tetapi dalam satu kolom, dalam perbandingannya mengenai penulisan Perjanjian Lama, terdapat Septuaginta. Mereka berkata, mereka akan menggerus Alkitab Protestan yang memakai teks Masoretik untuk Perjanjian Lama. Mereka memilih Septuaginta dan memberitahu Anda bahwa Kristus memakainya. Nah, tidak ada bukti dari Septuaginta ini, kecuali dalam tulisan Origen. Dari abad kedua, yang merupakan Gnostik. Dan jika Anda meneliti kata-katanya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Metusalah adalah seorang perenang hebat. Benar. Karena dia berhasil selamat dari banjir sekitar 14 tahun. Dan satu-satunya cara untuk mempercayai hal itu, dia pastilah telah berenang selama 14 tahun agar selamat dari banjir. Karena dia tidak ada dalam bahtera. Jadi Martin, adanya ketidakselarasan dalam garis waktu. Contohnya, jika Anda mengambil teks asli, teks Masoretik, dan mempelajari garis waktu. Anda akan mendapatkan usia bumi sekitar 6.000 tahun. Benar. Tetapi jika Anda mengambil Septuaginta, bisa berakhir ke usia 10.000 tahun. Jadi, garis waktunya kacau. Bukankah kaum Jesuit sangat menyenangi hal semacam itu? Tentu saja, dengarkan saja Dawkins, apa yang dikatakannya mengenai masa 6.000 tahun. Ya, nah Martin. Jika Septuaginta memang dipakai di zaman Kristus, itu tidak ada buktinya, kecuali pernyataan mereka saja. Jadi, apakah itu memang benar-benar nyata atau tidak? Jika saya tidak salah, bahkan jika mengambil teks yang katanya dia mengutipnya. Bahkan tidak ada dalam Septuaginta, melainkan dalam teks Masoretik. Tetapi yang jelas, tidak ada bukti eksis pada masa itu, kecuali dalam tulisan-tulisan Origen. Jadi, mereka menyebutnya missing link, karena memang tidak ada. Ini kedengarannya seperti teori evolusi. Untuk saya pribadi, saya tidak meyakini Metusalah menjadi perenang yang sangat kuat. Jadi saya lebih memilih mempercayai Alkitab versi Protestan. Dan kaum Jesuit bisa bermain sesuka hati mereka. Versi itu tersedia, dan tidak dilindungi hak cipta. Memang tidak bisa. Tidak bisa, karena Anda tidak bisa menyatakan hak cipta untuk firman Allah. Baiklah Martin, mari kita melihat beberapa pernyataan yang menarik. Mari kita membicarakan otoritas Roh Kudus, yang digantikan oleh otoritas manusia. Kardinal Hoseus, merupakan pimpinan besar Konsili Tren. Menegaskan bahwa terpisahkan dari bagian dari otoritas gereja.
Kitab suci tidak lagi memiliki bobot dibandingkan dongeng Aesop. Ini pernyataan yang cukup tegas. Dia mengatakan, Alkitab tidak lebih dari sekedar dongeng Aesop, jika bukan karena otoritas gereja. Mereka akan memberitahu Anda apa yang benar dan apa yang salah dalam Alkitab. Sombong sekali. Ini seperti hal yang kita lihat dalam episode yang sebelumnya. Ini cocok dengan antikristus. Ya, dan mereka bahkan memakai Alkitab untuk mendukungnya. Kenyataannya, mereka mendukung posisi mereka dengan memakai 2 Petrus 1 ayat 20, tetapi yang benar-benar mengabaikan ayat 21. Ayat 20 berbunyi, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi mereka mengatakan, mereka menafsirkannya untuk Anda. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, penafsiran nubuatan merupakan milik Allah, yang akan mencerahkan Anda dengan Roh Kudus-Nya. Jadi, Roh Kudus yang mencerahkan, dan bukan gereja. Bukan gereja. Pada tahun 1481 sesudah Masehi, manuskrip Vatikan ditemukan di Perpustakaan Vatikan. Ini merupakan manuskrip bobrok yang berulang kali menghilangkan keilahian Kristus. Ini mencerminkan paham Arianisme Origen, dan menurut beberapa orang merupakan manuskrip yang masih ada. Yang dilakukan oleh Eusebius, atas perintah Konstantin. Tanggal penulisannya bersamaan dengan Alkitab Oikumene Konstantin. Ini dari buku Les Garrett, Which Bible Can We Trust? Nah, ini merupakan hal yang dipercayai banyak sarjana. Manuskrip Sinaiticus, yang ditemukan di tahun 1844. Di Gunung Sinai, di biara Saint Catherine, sangat cocok dengan manuskrip Vatikan yang mengurangi keilahian Kristus, dan juga bersifat paham Arianisme. Amanlah mengatakan bahwa 2 manuskrip ini merupakan 2 manuskrip dari 50 manuskrip yang ditulis untuk Konstantin. Meskipun adanya orang-orang yang berkata bahwa manuskrip-manuskrip itu adalah pemalsuan di zaman modern. Jadi, apakah manuskrip itu dipenuhi kesalahan dan dikoreksi berulang kali? Tetapi yang merupakan lautan kemurnian yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab modern. Dan di tahun 1881, adanya teks Westcott dan Hort. Teks ini meninggalkan teks Textus Receptus, dan mengikuti kebobrokan Vatikan dan Sinaiticus. Kebanyakan para sarjana dari berbagai spektrum kekristenan telah mengetahuinya dan mempromosikan Westcott dan Hort dari sejak masa itu hingga sekarang. Jadi para sarjana ini, jika kita melihatnya dalam komite penerjemahan Alkitab, semuanya merupakan anggota Jesuit, dan semuanya mengakui teks ekletik dan ekuivalen dinamis, dan mengharapkan akan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika mereka menemukan lebih banyak kebobrokan dan memperkenalkannya, dan menjadi teks kritik lebih tinggi. Jadi Martin, apakah ini firman Allah ataukah ini sesuatu yang lain? Jelas hal yang lain. Les Garrett menuliskan, hanyalah kaum simpatisan Katolik Roma yang bisa disenangkan dengan pemikiran bahwa Allah mempertahankan teks sejati Perjanjian Baru secara rahasia selama hampir 1000 tahun. Dan yang pada akhirnya menyerahkannya kepada uskup Roma agar dilestarikan. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, bukan? Ya, sama sekali tidak masuk akal. Dan Allah memberikan reformasi, dokumen tidak tepat, untuk menjadi landasan teologia mereka. Dan kita mesti kembali kepada paham Katolik. Dan mempercayai Anda bisa dipanggang di purgatori. Dan memohon Paus untuk pengampunan dosa, untuk memperpendek masa itu. Jadi, Westcott dan Hort. Kedua orang ini, apakah mereka memang Protestan sejati, atau apakah penyusup Jesuit? Jika membaca tulisan mereka, jelas mereka adalah kaum Jesuit. Mereka adalah Katolik sejati. Mariologi, kritik yang lebih tinggi, pekerjaan mereka adalah untuk merendahkan kitab suci. Melemparkannya ke lumpur. Mereka adalah kaum evolusi, tidak mempercayai firman Allah. Dan yang menyatakan manuskrip Vatikanus dan Sinaiticus menjadi lautan kemurnian. Menurut saya, manuskrip itu adalah lautan lumpur. Mereka para penganut spiritisme, yang berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Ya, mereka menggambarkan ketika benda-benda mulai bergoncang dan bergerak, dalam salah satu pertemuan spiritual mereka. Mereka mengadakan persekutuan dengan roh-roh jahat. Jadi mari kita simpulkan.
Kita membaca dari Bible Echo, tahun 1897. Manusia hanya bisa ditinggikan dengan memegang dari manfaat juru selamat yang disalibkan dan bangkit. Intelek yang paling hebat, jabatan yang paling tinggi, tidak menjamin sorga. Martin, kita tidak bisa mengabaikan pertobatan dan menerima kebenaran Kristus. Kita tidak bisa mengabaikan ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Kita tidak bisa menggantikan pertobatan dengan melakukan praktek menghukum diri sendiri. Dan kembali melakukan hal yang sama berulang-ulang. Setan telah mengalami pendidikan tertinggi yang bisa dicapai. Pendidikan ini dicapai oleh pengajaran guru-guru terbesar. Itu ketika dia masih di sorga. Ketika manusia membicarakan mengenai kritik yang lebih tinggi. Ketika mereka menghakimi firman Allah. Dan memusatkan perhatian kepada kenyataan bahwa mereka telah melupakan siapa yang telah menjadi kritik pertama dan yang paling bijak. Ini pastinya iblis, benar. Dia telah memiliki ribuan tahun pengalaman praktis. Dialah yang mengajari hal yang disebut sebagai kritik lebih tinggi di dunia sekarang ini. Allah akan menghukum semua orang yang menjadi kritik yang lebih tinggi, yang meninggikan diri sendiri dan mengkritik firman Allah yang kudus. Suatu pernyataan yang sangat kuat. Saya pikir ini menjadi peringatan bagi kepausan. Dari Letters and Manuscript, dari pikiran dan tabiat orang yang mempelajari kitab suci, yang membuat studi ini berbahaya. Kesulitan-kesulitan di jalan akan dihilangkan bagi orang-orang yang meneliti kitab suci dengan hati yang tulus dan rendah hati, berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Bukan meminta gereja yang akan menerangkannya untuk Anda. Tidak boleh mengkerat kitab suci. Tidak boleh menghilangkan 60.000 kata-kata. Tidak boleh menghilangkan keseluruhan teks dan memotong teks lainnya. Tidak ada mutilasi kata-kata, seperti yang sudah dilakukan orang Katolik. Jadi siapa yang ada di belakangnya? Apa yang ada di belakangnya? Siapa yang terlibat? Alkitab mesti diteliti secara menyeluruh. Hal-hal yang sulit dipahami akan menjadi mudah melalui pencerahan Roh Kudus. Inilah cara mempelajari kitab suci. Nah Martin, ada orang yang berkata, Alkitab King James sulit dibaca, dengan kata-kata di, thou, engkau, dain, milik engkau, dan lain-lain. Nah, bahkan di zaman Raja James, itu bukan bahasa umum. Semuanya pakai kata you, kamu, tetapi mereka memutuskan untuk membiarkannya, demi kejelasan. Alkitab juga merupakan perjanjian, covenant. Ini merupakan dokumen legal, hukum. Dan sebagai dokumen legal, maka mesti ada penulisan legal. Ini harus secara khusus, siapa yang sedang dibicarakan. Nah, ketika ada kata-kata, di, dain, thou, maka ini sedang ditujukan kepada perorangan. Ketika ada kata-kata, ye, your, dan you. Ini ditujukan dalam bentuk jamak. Hanya kasusnya yang berbeda. Apakah dalam nominatif, akusatif, atau datif? Kasusnya berbeda, tetapi ini sangat khusus. Coba saya beri contoh. Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus. Yesus berkata, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di. Kepada siapa Yesus sedang berkata? Kepada Nikodemus. Engkau, di, orang itu sendiri, dalam bentuk tunggal. Kalian, ye, mesti dilahirkan kembali. Bukan engkau, thou, yang mesti dilahirkan kembali. Kalian semua, ye, ini artinya, semua orang mesti dilahirkan kembali. Jadi, ini sangat akurat. Dan sekali saja Anda terbiasa akan hal ini, pastilah Anda tidak mau membaca Alkitab terjemahan modern, karena tidak tahu merujuk kepada siapa secara khusus. Jadi, ketika Anda melakukan kalimat yang sama dalam percakapan normal hari ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, you, engkau, you, mesti dilahirkan kembali. Maka nuansanya hilang. Jadi Alkitab mesti diteliti secara menyeluruh. Hal-hal yang sulit dipahami, akan menjadi lebih mudah. Melalui pencerahan Roh Kudus. Jadi Anda mesti membaca Alkitab Anda, disertai doa. Dan sekali saja Anda terbiasa kepada Alkitab Receive Text, bukan hanya kepada Alkitab King James saja. Tapi Alkitab King James didasarkan kepada Receive Text, yang dimurnikan 7 kali. Alkitab Luther, didasarkan kepada Receive Text. Alkitab Slav-Text dalam bahasa Jerman, didasarkan kepada Receive Text. Alkitab kuno Afrikaans, seperti versi 33, 53, didasarkan kepada Receive Text.
Hanyalah yang terjemahan modern, adanya ayat-ayat yang hilang, dan malaikat yang memutilasi umat manusia, dan kebohongan-kebohongan itu di dalamnya. Jadi kita mesti memutuskan, Alkitab mana yang mau kita baca. Jadi, kita biarkan keputusan itu bagi masing-masing orang. Tetapi bagi saya dan seisi rumah saya, ketika ingin mengetahui apa yang Allah katakan, dan bukan apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli teologia, dan jika saya mau membaca setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan, maka saya akan mengambil Alkitab yang keluar dari tempat penyimpanan kaum Protestan, di mana Kristus ditinggikan sebagai juru selamat dunia, penebus yang akan mendandani kita dengan kebenarannya. Saya juga setuju, seisi rumah saya akan memegang hal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa kami memiliki Alkitab yang murni, dan telah dimurnikan 7 kali dalam tangan kami. Tolonglah kami memakai Alkitab kami, guna memahami zaman di mana kami sedang hidup, guna memahami nubuatan-nubuatan, guna memahami rencana keselamatan. Sehingga kami tidak terjebak dalam doktrin palsu, seperti purgatori dan lain-lain. Dan agar kami memahami bahwa keselamatan kami hanya didasarkan kepada satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan. Karena Dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan-Nya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang akan segera datang.